Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda kamu sedang jatuh cinta kepada belahan jiwa yang sudah kamu cari selama puluhan tahun. Ya. Nah, jadi orang bisa jatuh cinta kepada siapa saja ya. Orang bisa jatuh cinta kepada seseorang karena ketertarikan kepada fisiknya, ketertarikan kepada hartanya, ketertarikan kepada kebaikan hatinya, ketertarikan karena kebersamaan yang lama, dan seterusnya. Tetapi di antara semua jatuh cinta itu, ada satu jatuh cinta yang rasanya tentu sangat berbeda ya. Karena ketika orang jatuh cinta kepada belahan jiwa yang selama ini sudah dia cari, tentu rasanya akan sangat berbeda dengan jatuh cinta karena ketertarikan fisik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi belahan jiwa. Orang-orang tua kita dulu punya konsep yang disebut sebagai siga raning nyowo. Ya, atau separuh dari nyawa. Maka istri itu disebut sebagai garwo, siga raning nyowo, separuh dari nyawanya atau belahan dari jiwanya. Nah, orang-orang barat punya konsep yang disebut sebagai soulmate, belahan jiwa. Jadi sesungguhnya memang jiwa manusia itu berasal dari satu, begitu kan? Kemudian menjadi 2 jiwa, dan ketika mereka berada di dunia, mereka saling mencari. Dan ketika dia menemukan belahan jiwanya tadi, artinya jodohnya, maka tentu rasa jatuh cintanya akan sangat berbeda. Ada 3 tanda yang akan orang rasakan ya. Tentu ketika orang jatuh cinta, dia merasa bahagia, merasa deg-degan, dan seterusnya. Tetapi saya katakan tadi bahwa kalau yang orang temukan itu adalah belahan jiwanya, jodohnya, maka rasanya akan sangat berbeda dengan jatuh cinta pada umumnya. Jadi yang pertama tandanya, kalau orang jatuh cinta biasanya deg-degan. Ya, biasanya rasa senangnya itu melonjak-lonjak. Tetapi ketika orang menemukan belahan jiwanya, dia justru merasakan ketentraman, ketenangan. Mungkin baru kenalan saja di media sosial, melihat fotonya, melihat wajahnya, dia bisa larut di dalam rasa tenang, rasa tentram. Nah, itu namanya belahan jiwa. Ya, tentu di situ juga ada rasa cinta, ada rasa sayang. Tetapi yang membedakannya dengan jatuh cinta yang lain, kalau jatuh cinta yang lain itu ada rasa deg-degan, kemudian ada rasa di mana seseorang takut kehilangan, ada perasaan was-was kalau orang yang dicintai ini kemudian tidak punya ketertarikan kepada dia atau sudah ada yang punya dan seterusnya. Tetapi ketika yang dia temukan adalah belahan jiwanya, justru yang dia rasakan sebaliknya. Jadi rasa deg-degan, rasa senang yang berlebihan dan seterusnya itu tidak ada. Yang dia rasakan justru adalah rasa tentram.
ya. Nah, setelah rasa tentram itu baru dia merasakan rasa cinta, tetapi cinta yang murni. Ya, jadi bukan cinta yang ketertarikannya kepada nafsu, kepada fisik saja dan seterusnya, tetapi rasa cinta yang murni yang kemudian saat dia jatuh cinta itu akan membuat dia menjadi lebih tekun ibadahnya, ya kan? Ada orang yang jatuh cinta kemudian jadi lupa ibadahnya. Tetapi ketika yang orang temukan adalah belahan jiwanya, dia jadi lebih tekun ibadahnya, lebih rajin berdoa, lebih rajin bersyukur. Ya, dengan pertemuan itu. Dan tentu muncul rasa sayang. Nah, ketika orang jatuh cinta yang biasa, itu kadang-kadang rasa sayangnya tidak terlalu terasa. Karena tertutup oleh hawa nafsu. Ya, jadi nafsunya lebih dominan daripada rasa sayangnya. Nah, sehingga ketika mereka bersama, semuanya serba fisik. Tetapi ketika orang menyayangi, ya, menyayangi itu satu misal dengan nasihat, kemudian menyayangi itu juga berusaha untuk selalu melindungi dengan doa-doa, ya. Kemudian menyayangi itu juga dengan berkorban. Kalau jatuh cinta yang biasa tidak mau dia berkorban, ya. Pokoknya semuanya pakai hitung-hitungan. Kalau saya kasih segini, saya harus dapat segini. Nah, itu namanya rasa cinta yang biasa. Tetapi ketika rasa cinta yang murni tadi yang muncul karena ini adalah belahan jiwanya, nah rasa sayang yang mengikuti itu adalah rasa sayang yang selalu siap untuk memberikan yang terbaik dan berkorban, ya. Jadi dia berkorban misal harus mengalah, kemudian berkorbannya apapun yang bisa dia berikan selama itu adalah yang terbaik untuk orang yang dia cintai akan dia berikan. Ya, jadi seperti matahari itu yang bersinar, ya, tanpa pernah berharap kembali dari apapun yang dia berikan. Itu kan lagu yang kita nyanyikan ketika masih kecil dulu. Nah, jadi rasa sayangnya itu betul-betul tulus, tanpa pamrih, tidak hitung-hitungan. Nah, jadi ketika orang merasakan ini, maka insya Allah itu adalah tanda bahwa dia sedang jatuh cinta. Tidak sekedar jatuh cinta, tetapi dia jatuh cinta kepada belahan jiwa yang sudah dia cari selama ini. Dia merasakan ketentraman yang luar biasa, begitu juga pasangannya, kemudian dia merasakan cinta yang murni, kemudian dia merasakan rasa sayang yang tulus kepada pasangannya. Dan kalau kita membaca surat Ar-Rum ayat ke-21, ya, ada disebutkan 3 tanda ketika manusia berjodoh, ya, yang kemudian juga menjadi doa tuh. Kalau ada orang menikah, mesti tamu undangan, keluarga, teman, kemudian akan mengucapkan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga tentram, saling mencintai, dan saling menyayangi. Nah, itu disebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan jodohmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan Dia juga menjadikan di antara kamu rasa kasih atau cinta dan rasa sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang berfikir. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.